Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia Indriani Dwi Pramudita, NIM 202022520005 dari program studi S2 Sistem Informasi. Pada video ini saya akan membahas mengenai tema evaluasi konsep ketahanan cyber dalam literatur akademik. Di era digital saat ini, ancaman cyber semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan keamanan cyber yang selama ini kita gunakan masih cukup efektif? Oleh karena itu, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana konsep ketahanan cyber berkembang dan mengapa pendekatan ini menjadi penting dalam menghadapi ancaman digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pemerintahan, dan keamanan. Digitalisasi yang semakin masif menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem berbasis teknologi. Di sisi lain, kondisi ini juga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks, adaptif, dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada ketahanan sistem secara menyeluruh. Pendekatan keamanan cyber tradisional atau cyber security selama ini lebih berfokus pada upaya pencegahan melalui teknologi seperti firewall dan enkripsi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua serangan dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep ketahanan cyber berkembang dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dari cyber security menuju cyber resilience. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan perkembangan konsep dalam literatur review. Konsep utama cyber resilience. Cyber resilience mencakup 4 kemampuan utama, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, menahan, merespon, dan pulih dari serangan cyber. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa sistem yang tangguh tidak hanya mampu mencegah serangan, tapi juga mampu bertahan dan kembali normal setelah terjadi gangguan. Ketahanan cyber bersifat multidisipliner. Ketahanan cyber merupakan konsep multidisipliner yang melibatkan berbagai aspek, seperti teknologi, organisasi, manusia, dan kebijakan. Peran organisasi dalam cyber security. Organisasi memiliki peran penting dalam membangun ketahanan cyber melalui integrasi keamanan ke dalam proses bisnis. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung keamanan juga menjadi faktor yang penting. Teknologi cerdas atau AI. Perkembangan teknologi seperti AI dan machine learning memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan ketahanan cyber. Cyber physical system. Dalam sistem cyber physical, terdapat integrasi antara sistem digital dan sistem fisik. Hal ini menyebabkan dampak serangan cyber tidak hanya terbatas pada data, tapi juga pada infrastruktur fisik. Dalam perspektif kebijakan, ketahanan cyber juga memiliki implikasi dalam konteks kebijakan dan ketahanan nasional. Ancaman cyber dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, diperlukan regulasi dan koordinasi antar lembaga untuk membangun sistem keamanan yang terintegrasi. Beberapa tantangan utama dalam implementasi ketahanan cyber meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta kompleksitas sistem yang terus berkembang. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dan implementasi di dunia nyata.
Faktor manusia sering menjadi titik lemah dalam sistem keamanan cyber, terutama karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap ancaman. Pengukuran ketahanan cyber menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu menghadapi ancaman. Ancaman cyber bersifat lintas negara, sehingga membutuhkan kerjasama internasional dalam penanganannya. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, pengembangan standar, serta koordinasi dalam menghadapi serangan cyber. Kesenjangan penelitian. Meskipun konsep ketahanan cyber telah berkembang pesat, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam literatur. Pertama, belum adanya definisi yang konsisten mengenai ketahanan cyber sehingga menimbulkan fragmentasi konseptual. Kedua, sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual dan belum banyak didukung oleh penelitian empiris di dunia nyata. Ketiga, integrasi antara faktor manusia dan teknologi masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Padahal, faktor manusia sering menjadi titik lemah dalam keamanan cyber. Selain itu, belum terdapat standar global yang disepakati untuk mengukur tingkat ketahanan cyber. Implikasi praktis. Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi perlu mengubah pendekatan keamanan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif dan adaptif. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan koordinasi antara lembaga dalam menghadapi ancaman cyber. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi sangat penting, mengingat banyak serangan cyber memanfaatkan kelemahan manusia. Kedepan, perlu penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek teknologi, manusia, dan kebijakan. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa poin utama dari pembahasan ini, yaitu yang pertama, konsep ketahanan cyber merupakan evolusi dari cyber security yang lebih adaptif dan komprehensif. Yang kedua, ketahanan cyber bersifat multidisipliner dan melibatkan teknologi, manusia, serta kebijakan. Ketiga, diperlukan pendekatan yang terintegrasi untuk menghadapi ancaman cyber di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.